Syukur dalam pekerjaan dan tetaplah tekun dalam prosesnya. Masih di I'm Possible, mengapa saya bekerja? Dari impossible jadi I'm Possible. Nah, Pak Jamil, tadi kita sudah tahu nih alasan-alasan kenapa seseorang itu bekerja. Nah, mungkin Anda sudah menemukan alasannya, tapi kadang-kadang nih lingkungan sekitar kita kan sangat mempengaruhi. Kadang-kadang, oke, saya udah tahu sih ini alasannya, tapi lingkungannya nggak positif, kerjaannya juga berat, terus malah bilang mungkin bosnya nyebelin. Nah, itu gimana caranya supaya pekerjaan itu nggak jadi beban? Ya, kalau bosnya nyebelin sebenarnya gampang. Apa? Buat kita prestasi supaya yang jadi bos kita, bukan dia. Iya, sebenarnya saya ingin menggabungkan jawaban tadi. Bahwa motif kita kerja tadi kan ada karena aku, kamu, kita, dia. Nah, yang bagus itu yang mana? Kita dan dia. Termasuk alasan kita bekerja macam-macam. Ada alasan finansial, alasan keluarga, alasan passion, value, atau spiritual. Nah, maka saran saya gabungkan itu. Oke, saya bekerja untuk kepentingan kita dan dia. Saya berkembang, anak istri saya berkembang, orang tua saya bangga, saudara-saudara saya happy dengan saya. Ya. Dan di saat yang bersamaan, apa yang saya lakukan? Sebagai pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Maka ibadah dapat, rupiah dapat. Bayaran dapat, ganjaran dapat. Enak kan? Nah, oke. Kalau ini digabungkan, Miss, sebenarnya nggak ada kemudian ngeluh, capek gitu ya. Iya kan, saya sekarang sedang menjalankan untuk saya, orang-orang sekitar saya, dan juga menjalankan peran yang telah Tuhan berikan kepada saya. Memberi apa? Memberi manfaat buat orang-orang sekitar saya. Dan kemudian apa? Saya menjalankan pekerjaan saya ini karena passion saya. Karena apa? Karena value saya. Bahwa saya ingin punya sesuatu, punya nilai hidup ini. Ya. Dan pekerjaan ini adalah value. Sehingga tadi gengsi nggak ada. Ya. Keluh kesah mungkin ada, tapi sekali-kali. Ya. Karena keluh kesah itu manusiawi. Yang tidak boleh itu hampir setiap kali ngeluh. Setiap mau berangkat kantor ngeluh. Itu sudah nggak normal. Dan buat apa Anda melakukan sesuatu yang itu membuat hidup Anda tidak enjoy. Nah, supaya enjoy, ingat, kita, dia. Kemudian miliki alasan yang banyak. Boleh finansial, boleh keluarga, boleh passion, boleh kemudian value, boleh juga karena spiritual. Kalau itu digabungkan, asik, enjoy, enak hidup itu. Wah, ya, gitu. Semua juga pengen pastinya ya. Tapi benar sih Pak Jamil, biasanya orang-orang yang melihat pekerjaan itu sebagai beban karena mungkin dia masih sangat self-centered, egois. Apa-apa, apa untungnya buat aku, ya kan? Kenapa harus aku? Kenapa nggak kerjaannya orang lain? Kenapa targetnya aku terus? Jadi karena apa-apa aku, self-centered, egois, ya makanya jadi beban. Iya. Dan kalau jadi beban ya sudah capek kerja. Sudahlah capek, kita hanya dapat bayaran, tidak dapat ganjaran tadi. Cuma dapat rupiah, tidak bernilai ibadah, kan rugi. Tidak ada nilai yang kemudian kita perjuangkan, akhirnya apa? Kita seperti robot berbentuk manusia. Yang hanya rutinitas rumah, mobil, kantor. Kantor, mobil, rumah. Rumah, mobil, kantor. Senin sampai Jumat. Ya. Berulang-berulang, robot berbentuk manusia. Ya, bedanya apa? Kita kentut, robot enggak. Ya. Gitu kira-kira. Robot sekarang mungkin bisa kentut juga kali ya. Mungkin. Oke, Pak Jamil, kita lihat ada yang sudah bertanya lagi nih lewat akun sosial media kita. Kita lihat, dari Dita JKT. Saya bekerja untuk mengeksplor kemampuan saya. Kenapa saya bekerja? Tapi ada hal yang buat saya janggal. Saya kadang malas bekerja. Jika itu tidak sesuai dengan cita-cita saya, bahkan rela menganggur menunggu pekerjaan yang sesuai. Nah, apakah ini pilihan yang tepat? Oke. Ini banyak nih, khususnya anak-anak muda sekarang Pak Jamil. Bukan passion saya, bukan bidang saya, nanti dia tunggu akhirnya nganggur. Ya, Pak, ini karena ada digabung-gabung ya. Betul. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan sebuah penelitian. Di Jepang itu ada ada sebuah kampung yang usianya itu rata-rata di atas 88 tahun. Penduduknya? Penduduknya. Oke. Ternyata mereka punya filosofi, menggabungkan. Ya, menggabungkan apa? Hidup itu harus punya misi, kalau di sini cita-cita. Misi itu apa? Sesuatu yang kita perjuangkan. Atau kalau dalam bahasa tadi, value. Ya, tetapi misi itu kan tidak menghasilkan. Maka selain mission, kita harus punya profession. Profession itu apa? Keahlian yang kita lakukan, dengan keahlian itu kita dapat bayaran. Dan yang ketiga, passion. Passion itu apa? Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai.
walaupun kadang mungkin kita melakukan itu tidak dapat bayaran. Dan yang berikutnya adalah vocation. Vocation itu apa? Melakukan sesuatu yang dibayar dan itu manfaatnya buat banyak orang. Dan ternyata di Jepang itu orang-orang usia panjang itu kenapa? Karena dia menggabungkan yang dilakukan itu missionnya ada, passionnya ada, vocationnya ada, professionnya ada. Diketemukan, enjoy, asik, senang. Dan itulah yang akhirnya menjadi kesimpulan, inilah yang membuat orang Jepang itu panjang umur di desa itu, di kampung itu. Itu yang disebut ikigai. Ikigai itu maksudnya penggabungan antara mission, passion, profession, vocation. Satu, irisannya itu satu. Yes, itu pekerjaan saya sekaligus menghasilkan buat saya, sekaligus itu adalah misi yang saya perjuangkan dan manfaatnya banyak buat orang. Kira-kira begitu. Oke. Jadi walaupun misalnya kita ada yang namanya passion, tapi kita juga harus realistis ya. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita suka, tapi sebenarnya itu tidak menghasilkan dari segi pekerjaan, itu namanya hobi berarti ya. Tapi sebaliknya kalau kita kerja aja tapi tidak melakukan apa yang benar-benar dia suka, ya itu namanya it's just a job. Makanya orang bilang udah itu cuma kerjaan aja ya, bukan benar-benar sesuatu yang kita nikmati. Jadi memang harus menggabungkan semuanya. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya, kalau belum menemukan gabungan antara semua itu, apakah lebih baik menganggur saja sambil menunggu yang tepat, atau tetap dilakukan walaupun nggak sesuai? Bukan menganggur. Yang dilakukan adalah merenung supaya ketemu. Ya, lebih baik merenung supaya ketemu. Makanya saya senang dengan pernyataannya Einstein atau Thomas Alva Edison ya. Kalau saya diberi waktu hidup 1 jam, ya, maka 55 menit saya gunakan untuk berpikir. Yang 5-nya saya gunakan untuk action. Merenung. Nah, kebanyakan kita itu kadang karena kesibuk dengan aktivitas sosial media, aktivitas jarang merenung. Hidup gue ini sudah benar belum ya? Hidup gue ini sudah pas belum ya? Perlakuan saya terhadap keluarga saya sudah asik belum ya? Kemudian perhatian saya sama tim saya sudah keren belum? Nggak sempat merenung. Maka saran saya kalau pertanyaannya lebih baik kemudian kerja atau nganggur, bukan nganggur. Nggak apa-apa, nggak usah kerja, tapi merenung. Supaya ketemu, ini mana gabungan passion, mission, vocation, profession. Yang itu kemudian menjadi enjoy, yang kemudian itu jadi asik. Berarti buat perencanaan ya, kita rencanakan nih. Yang kamu mau apa, terus contoh-contohnya seperti apa ya, dan berjalan menuju ke sana gitu ya. Oke. Itu akan enjoy. Itu akan enjoy. Kalau gitu sekarang kesimpulan dari Pak Jamil nih tentang episode kita malam ini, mengapa saya harus bekerja? Kesimpulan saya tayangkan dalam sebuah quote ya yang ada ya. Bekerjalah bukan karena job description dan key performance indicator, tetapi karena panggilan jiwa. Ya. Dan supaya kita bekerja karena panggilan jiwa, maka motivasi kita dan dia, dan kemudian perbanyak alasan mengapa saya bekerja. Begitu Anda temukan itu, maka kemudian kerja adalah panggilan jiwa, bukan keterpaksaan. Sehingga lagu Anda lagu-lagu semangat, bukan lagunya sungguh terpaksa aku menyanyi, bukan. Tapi happy, senang, enjoy. Kenapa? Kerja adalah panggilan jiwa. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jamil. Dan saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Pengalaman yang sudah kita lewati, orang-orang yang kita temui, bahkan juga pekerjaan yang kita tekuni. Semua itu ada untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih berguna. Mengapa kita bekerja? Ingat 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, bekerja itu butuh proses, bukan banyak protes. Yang kedua, bekerja bukan hanya suatu kewajiban, tapi bekerja juga merupakan sebuah kesempatan. Dan yang ketiga, bekerja bukan hanya sekedar untuk rupiah, tapi juga untuk ibadah. Lakukan sebaik-baiknya, karena ingat, hasilnya pun akan kembali untuk Anda. Oke? Oke. Dan terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan I Am Possible malam ini. Saya Mary Riana dan Pak Jamil Azaini pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I Am Possible. Thank you Pak Jamil. Metro TV, knowledge to elevate.